Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Beliau dikaruniai 6 anak putra, yaitu yang bernama Qasim, Abdullah, yang kedua putranya ini meninggal dunia di waktu masih kecil, dan empat anak putri yang nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua putra Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, masih anak-anak. Sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam, serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Di sini Fatimah meninggal dunia setelah Rasulullah SAW meninggal dunia kurang lebih 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat. Di tahun ini, di tahun waktu Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun, ada 2 peristiwa penting yang mengubah jalan hidup Nabi SAW, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk dagang ke Syam, menjadi diberi amanah oleh Siti Khadijah untuk menjalankan dagangannya Siti Khadijah ke Syam. Dan ada peristiwa yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Setelah Nabi Muhammad SAW nikah dengan Siti Khadijah, yaitu di periode ini Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan normal sebagai suami, ayah, dan anggota masyarakat Mekah. Beliau terus dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya di seluruh penjuru kota Mekah. Beliau melanjutkan profesinya sebagai pedagang yang jujur, adil, dan beliau juga hidup dengan sederhana, menjauhi kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah pada waktu itu, seperti minum keras, menyembah berhala. Itu semua dijauhi beliau. Beliau sangat dicintai dan dihormati oleh semua kalangan, baik oleh kawan maupun lawan. Ada periode pada waktu Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal dalam sejarah ada renovasi Ka'bah. Itu pada waktu kota Mekah kena banjir. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW usia 35 tahun. Ini ada salah satu peristiwa yang sangat terkenal yang menunjukkan kebijaksanaan dan integritas Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Ka'bah pada waktu itu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, itu mengalami kerusakan yang sangat parah, yaitu sebab kena banjir. Pemimpin Quraisy akhirnya sepakat untuk merenovasi kembali bangunan Ka'bah. Namun timbul perselisihan yang sangat besar saat tiba giliran untuk meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah pada saat itu ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad, dan hampir ada pertikaian atau pepecahan yang sangat besar yang hampir
terjadi peperangan akibat perkara ini. Jadi mereka akhirnya sepakat, orang-orang Quraisy akhirnya sepakat, mempunyai kesepakatan untuk menunjuk orang pertama yang memasuki Masjidil Haram pada pagi hari berikutnya untuk memegang atau menjadi penengah atas permasalahan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang datang. Nah, saat mereka melihatnya, orang-orang Quraisy melihatnya, semua berteriak, orang-orang Quraisy berteriak, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin telah datang. Kami ridho, kami ridho kalau dipegang oleh Al-Amin. Dengan bijak Nabi Muhammad SAW akhirnya meletakkan Hajar Aswad di tengah atau di atas selembar kain, lalu meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang salah satu ujung dari kain tersebut. Mereka bersama-sama mengangkat batu itu ke tempatnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW yang mengambil batu itu untuk diletakkan di posisi semula. Jadi solusi ini berhasil untuk mencegah perpecahan dan mencegah peperangan yang akan timbul pada waktu itu. Dan kejadian ini menunjukkan kecerdasan Nabi Muhammad SAW serta keadilan beliau. Itu kejadian waktu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Waktu Nabi Muhammad SAW menjelang umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira, yaitu tempat yang terletak di Jabal Nur sekitar 6 km dari kota Mekah. Beliau menyendiri untuk beribadah dan merenung. Beliau menjauhkan diri dari kekacauan sosial dan moral di Mekah untuk mencari ketenangan dan mencari kebenaran. Beliau merenung penciptaan alam semesta dan asal-usul manusia. Beliau biasanya membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk beberapa hari untuk dibawa ke Gua Hira dan akan kembali ke rumah untuk mengambil bekal lagi setelah bekalnya habis. Ini terjadi menjelang beliau umur 40 tahun. Beliau sering menyendiri di Gua Hira. Aktivitas ini adalah persiapan ilahi, yaitu masa-masa kesendirian di Gua Hira ini menjadi sarana bagi beliau untuk memurnikan jiwa beliau, untuk memurnikan mental beliau agar siap menerima wahyu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW, masa ini masa yang penuh dengan pematangan diri, penempaan karakter, dan di umur ini, umur 40 tahun ini umur yang dimana umur yang sudah matang. Nabi Muhammad SAW akhirnya sudah siap untuk menerima wahyu pertamanya. Di momen ini menandai akhir dari masa-masa pra-kenabian dan awal dari risalah Islam yang akan mengubah sejarah dunia. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul ini jelas banget
bahwa kepribadian beliau itu sebelum menjadi nabi itu kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sangatlah istimewa. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, akhlak dan kepribadian beliau itu kepribadian yang istimewa dan kepribadian mulia, kepribadian yang terpuji. Beliau dikenal di kalangan masyarakat itu dengan julukan-julukan yang mulia, julukan yang terhormat, yang mencerminkan karakter leluhurnya. Sifat-sifat ini tidak hanya membedakannya dari orang lain, tetapi juga menjadi bukti persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas kenabian yang besar. Di antara sifat-sifat yang utama sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu sifat as-siddiq, sifat jujur beliau, sifat terpercayanya beliau. Yaitu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, yaitu pada usia muda beliau tidak pernah berbohong, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Itu pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan kejujurannya beliau dalam berdagang membuat para pedagang dan pelanggan sangat percaya kepadanya. Karena sifat ini beliau akhirnya mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Julukan Al-Amin ini cerminan dari kejujuran beliau dan amanah beliau. Masyarakat Mekah termasuk musuh-musuhnya sekalipun sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka sering menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad SAW karena yakin bahwa Nabi SAW tidak akan mengkhianati, dan Nabi Muhammad SAW orang yang bisa dipercaya. Itu saking terkenalnya Nabi Muhammad SAW dengan pribadi yang jujur. Di antara sifat pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi dan rasul, pribadi yang mulia, yaitu akhlak mulia beliau sebelum Islam datang, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW telah menjauhi praktek-praktek jahiliyah, praktek-praktek yang masa waktu itu, masa jahiliyah pada waktu itu, seperti minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, perzinaan. Beliau hidup dengan kemuliaan budi pekerti dan menjauhi semua itu. Beliau hidup dengan rendah hati, pemaaf, dan santun dalam bertutur kata. Itulah pribadi-pribadi beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Di antara kepribadian Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, itu kebijaksanaan beliau dan adil sifat beliau dan sifat adil beliau, yaitu terlihat saat perselisihan besar di antara suku-suku Quraisy pada waktu meletakkan Hajar Aswad, yaitu di usia beliau pada usia 35 tahun. Itu memperlihatkan sifat adilnya Nabi Muhammad SAW dan kebijaksanaan beliau. Dan beliau juga pekerja keras dan mandiri sejak mulai kecil. Nabi Muhammad SAW terbiasa hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Beliau mengembala kambing dan kemudian menjadi seorang pedagang. Di perjalanan dagang beliau ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, melatihnya menjadi seorang yang tangguh, cerdas, jujur, dan dalam berbisnis. Itu karakter dan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Semua sifat-sifat ini adalah fondasi yang kokoh yang membentuk kepribadian beliau, membentuk kepribadian yang sempurna,
yang kemudian hari menjadi bekal penting saat beliau menerima wahyu pertama dan mengembang tugas sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Masa kenabian Nabi Muhammad SAW, masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu pada periode pertama, itu periode Mekah. Sejarah turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau SAW sedang menyendiri, sedang khalwat di Gua Hira. Ini kejadian ini adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Islam yang menandai awal dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu saat beliau berusia 40 tahun. Detik-detik turunnya wahyu. Detik-detik turunnya wahyu pada saat malam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu sedang beribadah, sedang khalwat di dalam Gua Hira. Sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi, yaitu ketika beliau sedang beristirahat, sedang berkhalwat, tiba-tiba ada seorang malaikat, ada sosok makhluk dalam wujud manusia, yaitu malaikat. Itu di sini malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ini akhirnya memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat erat dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yaitu Iqra. Malaikat ini memerintah Nabi Muhammad SAW dengan lafal Iqra, bacalah. Yang Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini julukan Nabi Muhammad SAW, Nabiul Ummi, Nabi tidak bisa membaca, tidak menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, ma'an Nabi Qori'in, saya tidak bisa membaca. Setelah jawaban Nabi SAW, malaikat tersebut akhirnya memeluk erat lagi dan memerintahkan untuk membaca lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, ma'an Nabi Qori'in, saya tidak bisa membaca. Akhirnya yang ketiga kali malaikat tersebut memeluk erat lagi dan memerintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pelukan malaikat yang ketiga kalinya. Setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad SAW akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan gemetar. Beliau akhirnya bergegas menemui istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid sambil berkata, zamiluni, selimuti aku, karena beliau saking ketakutannya dan gemetarnya. Khadijah dengan penuh kasih sayang akhirnya menyelimuti Nabi Muhammad SAW hingga rasa takut Nabi hilang. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan semua kejadian yang terjadi pada beliau pada waktu itu kepada Siti Khadijah. Khadijah dengan keyakinan penuh menenangkan Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau orang yang selalu menjaga silaturahim, engkau selalu menanggung beban orang lemah, engkau memberi kepada orang miskin, engkau menjamu tamu, engkau menolong orang yang sedang kesulitan. Itulah kepribadianmu, kepribadian yang baik.
Allah tidak akan menghinamu. Khadijah akhirnya Khadijah ini adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian akhirnya membawa Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang alim. Setelah mendengar kisah tersebut dengan cerita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah, akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Musa. Andai saja aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Waraqah sangat mengimani iman dengan Nabi Muhammad SAW. Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. Itu setelah kejadian ini, Waraqah tidak lama akhirnya meninggal. Peristiwa ini terjadi menjadi titik balik bagi Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia dari seorang perenung di Gua Hira. Akhirnya beliau kini mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul terakhir, membawa risalah dan mengubah dunia menjadi dunia yang rahmatan lil alamin. Setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hira, ini ada masa yang namanya Fatratul Wahyi, itu terputusnya wahyu. Ada para sejarawan ahli tarikh berbeda pendapat tentang durasi masa terputusnya wahyu pertama ini. Riwayat yang paling kuat yang terpercaya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri tentang kaitannya turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW pada waktu di Gua Hira. Dan ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat bahwa masa Fatratil Wahyi atau masa wahyu ini terputus, terjeda, yaitu ada yang berpendapat sekitar 3 tahun. Selama masa ini, masa terputusnya wahyu, ada jeda wahyu ini, Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan gelisah. Beliau merasa khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkannya. Ini di saat-saat wahyu tidak turun-turun lagi setelah wahyu pertama. Ini Nabi SAW merasa gelisah dan khawatir beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri karena itu tadi, karena beliau merasa sedih dan merasa gelisah. Sampai-sampai beliau ingin kepikiran untuk bunuh diri. Namun setiap kali beliau mendaki ke atas gunung untuk meloncat, untuk terjun, malaikat Jibril muncul dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Setelah beliau ingin terjun, ingin bunuh diri, setiap kali terjadi seperti itu, malaikat Jibril akhirnya muncul dan berkata seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kedatangan Jibril ini memberikan ketenangan sementara kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kegelisahan itu terjadi kembali
muncul kembali ketika wahyu tidak kunjung-kunjung turun atau datang lagi. Nah, kegalauan ini mencapai puncaknya hingga beliau merasa putus asa dan sering mendaki puncak gunung dan merenung. Itu masa terputusnya wahyu. Hikmah yang ada di dalam terputusnya wahyu ini, di masa-masa terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun-turun lagi setelah turunnya wahyu pertama. Hikmah yang ada itu yaitu ini menghilangkan ketakutan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Jeda yang diberikan ini kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan diri, memulihkan kondisi psikisnya, memulihkan kondisi kejiwaan beliau setelah pengalaman yang luar biasa yang terjadi pada turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Dan ini juga menjadi bukti bahwa pengalaman tersebut bukanlah pengalaman halusinasi semata atau godaan semata, melainkan wahyu ilahi yang nyata yang keberadaannya bisa dirasakan. Itu hikmah adanya fatratil wahyu, masa terputusnya wahyu enggak turun-turun lagi. Hikmah kedua yaitu akhirnya dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun-turun lagi, akhirnya membangun kerinduan dan membangun kesiapan yang mendalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Di kerinduan ini sangat penting. Kerinduan yang ada di Nabi Muhammad SAW ini sangat penting. Karena apa? Karena akan membuat beliau semakin siap, membuat beliau antusias dan bersungguh-sungguh dalam menerima wahyu berikutnya. Persiapan terjadinya hikmah terjadinya wahyu ini enggak turun-turun. Hikmahnya lagi adalah yaitu persiapan untuk berharap. Wahyu pertama adalah fondasi yang sangat luar biasa. Masa jeda ini, tidak turunnya wahyu selama beberapa waktu ini adalah fase persiapan mental dan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW sebelum menerima tugas-tugas kenabian yang lebih berat lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan tugas yang berat, melainkan mempersiapkannya secara bertahap. Itu hikmah-hikmah yang ada di balik fase fatratul wahyu atau fase jedanya wahyu menurut para ulama. Turunnya wahyu kedua setelah ada jeda wahyu tidak turun-turun, yaitu setelah masa penantian yang penuh kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu akhirnya kembali turun. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang dalam perjalanan, lalu mendengarkan suara dari langit. Beliau mendongakkan kepalanya dan melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ini terjadinya turunnya wahyu yang kedua. Malaikat Jibril muncul dalam wujud aslinya, duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Beliau Nabi Muhammad SAW merasa takut dan akhirnya segera pulang. Sesampainya beliau di rumah, beliau akhirnya berkata kepada Khadijah,
Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, karena beliau takut, akhirnya minta pada Khadijah untuk diselimuti. Nah, di waktu itu akhirnya turun wahyu kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Nah, itu surat Al-Mudassir. Ayat-ayat ini yang turun pada Nabi Muhammad SAW di wahyu, itu wahyu kedua ini, tidak hanya memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, itu menyebarkan agama Islam. Jika wahyu pertama adalah pernyataan tentang kenabian Muhammad SAW, di wahyu kedua ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan kepada umat manusia. Dengan turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad SAW secara resmi memulai dakwahnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.